2020. Di sini kami akan melakukan observasi yang bertempatkan di Mandala Wangsit Siliwangi. Adapun anggota kelompok saya Wardina Rifda Setiani, saya Radina Mulyara Pasya, saya Risma Kustiani, saya Ida Destiani, saya Meina Nurparida Sepandi, saya Anggun Krisna Puspita, saya Simon Raditya, dan satu rekan saya yaitu Neneng Puja Nopianti. Selamat menyaksikan! Halo teman-teman. Nah, pada siang kali ini kita lagi berada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Nah, apa aja sih yang kita lakukan di sini? Maka dari itu selengkapnya kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang ada di sini. Yuk simak videonya. Jadi pada tahun 1926 gedung ini dibangun kemudian dijadikan rumah kediaman seorang ofisir Belanda. Jadi bangunan Mandala Wangsit masih asli bangunan Belanda, namun ada beberapa bagian yang sudah dirubah ke zaman sekarang. Misalnya cat temboknya dan lantainya model zaman sekarang. Namun kalau untuk bangunan masih asli. Pada tahun 1949 sampai 1950, gedung ini dijadikan markas divisi. Yang pertama, Staf Kuartirterium Divisi 3 Siliwangi. Pada tanggal 23 Januari tahun 1950, gedung ini dijadikan sasaran pokok penyerangan APRA dengan kekuatan sekitar 800 pasukan bergerak dari Bandung Barat menyerbu tentara Siliwangi yang ada di gedung ini dan sekitarnya, sehingga gugurlah 79 pasukan Siliwangi. Salah satu diantaranya yang gugur di tempat ini yakni Bapak Mayor Lembong. Untuk mengenang jasa Bapak Mayor Lembong, sehingga Jalan Museum Mandala Wangsit ini dinamai Jalan Lembong. Pertama, untuk pembinaan sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya dan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat serta divisi Siliwangi pada khususnya. Yang kedua, untuk menyebarluaskan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan yang terakhir, untuk dapat menumbuhkan semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi pada generasi muda agar dapat meneruskan perjuangan para pejuang di masa lalu dalam rangka mengisi kemerdekaan dan cita-cita nasional. Museum ini dikelola oleh Pembinaan Mental Kodam 3 Siliwangi atau Seksi Sejarah. Jadi, pengelolaan Kodam yang pertama, pembinaan mental. Dalam pembinaan mental terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada mental agama, yang kedua mental indogen, dan yang ketiga mental kejiwaan. Jadi, pengelolaan pada Museum Mandala Wangsit Siliwangi dalam pembinaan mental Kodam adalah mental kejiwaan. Secara umum, daya tarik dari Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah benda koleksi yang semuanya orisinal atau orsinil. Mulai dari benda koleksinya, yaitu ada senjata genggam, senjata tajam, pakaian, heraldika, perlengkapan perang, dan lainnya. Semua daya tarik Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah benda-benda bersejarah yang digunakan oleh para pejuang kita, pra-kemerdekaan atau sebelum merdeka, detik-detik kemerdekaan, dan pasca atau pengisi kemerdekaan. Dan yang menjadi daya tarik dari Museum Mandala Wangsit Siliwangi adalah dari bangunan itu sendiri, menempati sebuah gedung yang pernah digunakan markas divisi Siliwangi yang pertama di Kota Kembang, Bandung, sebagai markas militer. Pada tahun 1950, gedung ini menjadi sasaran Angkatan Perang Ratu Adil di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Keunikan museum ini yaitu museum khusus sejarah, yaitu sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada umumnya
dan sejarah perjuangan rakyat Jawa Barat serta divisi Siliwangi pada khususnya. Museum ini menjadi saksi prajurit Siliwangi bersama rakyat Jawa Barat berperang mempertahankan daerahnya. Benda-benda koleksi bersejarah yang ada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi yaitu ada senjata genggam dan senjata tajam, baik itu tradisional maupun modern, seperti keris, kujang, tombak, panah, pedang bambu, samurai, pedang, golok, tambang injuk, stik pemukul rotan, dan stik pemukul kayu. Ada juga heraldika perlengkapan perang seperti senjata api dan meriam. Dan ada juga pakaian seperti seragam tentara Indonesia yang dahulu dipakai berperang, lengkap dengan peralatannya. Dan masih banyak juga benda-benda koleksi bersejarah lainnya yang ada di Museum Mandala Wangsit Siliwangi. Memang untuk merawat benda-benda koleksi di museum ini secara umum dilakukan setiap 6 bulan dalam 1 tahun sekali, yang dinamakan fumigasi. Fumigasi ini merupakan suatu cara di mana semua barang-barang di museum ini dimasukkan ke dalam satu alat atau satu wadah. Lalu dilakukanlah suatu pengasapan yang bertujuan untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada benda tersebut. Hal ini tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, ada juga perawatan rutin yang dilakukan setiap hari atau bahkan setiap minggu, yakni pembersihan benda-benda koleksi di dalam museum. Jika perawatan khusus dilakukan 6 bulan sekali, maka perawatan rutin dilakukan setiap hari atau bahkan setiap minggu. Didapatkannya benda-benda di dalam museum dengan cara pemberian dari pelaku peristiwa atau ahli waris pelaku peristiwa. Ada yang diberikan dan juga ada yang disimpan oleh pribadi. Misalnya, golok diberikan ke museum. Pihak museum menanyakan bagaimana sejarahnya. Jika tidak memiliki sejarah, benda tersebut dikembalikan kepada yang punya. Jika tetap ingin diberikan kepada museum, museum menerima lalu dituliskan di buku penerimaan benda koleksi. Akan tetapi, benda tersebut disimpan di studio koleksi museum. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila